Yes, sesuai dengan judulnya, kita akan sama-sama belajar mengupas dan membaca dari kitab Keluaran sebagai ayat bacaan kebenaran firman Tuhan. Harapan saya dari khotbah ini, dari seri khotbah ini, Roh Kudus berbicara kepada setiap kita masing-masing untuk mengubah cara pandang kita atas kehidupan ini. Baru tadi sore kayaknya saya membaca sebuah artikel dikatakan bahwa tahun-tahun ini dan tahun-tahun ke depan hidup tidak semakin mudah tapi semakin susah. Bahwa dulu orang bilang bahwa job security, kalau sudah dapat pekerjaan di sini, mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan ini udah pasti aman. I have security, keamanan dalam pekerjaanku. Kalau aku punya profesi ini sudah aman. Tetapi dikatakan di artikel itu bahwa yang dulu dikatakan setiap manusia ini punya job security itu adalah sebuah hal yang bisa dimiliki, tapi sekarang itu hanya sebuah myth. Myth itu bahasa Indonesia, mitos, hanya sebuah mitos. Kenapa? Karena ada layoff di mana-mana, AI akan menggantikan banyak sekali pekerjaan, banyak sekali keresahan-keresahan yang terjadi, dan masa depan tidak akan jadi semakin baik, tapi akan semakin meresahkan jika kita nggak punya cara pandang yang benar terhadap kehidupan ini. Mungkin ada di saudara-saudari pada malam hari ini yang cannot make sense of our life sekarang. Mungkin sedang mengalami masa-masa sulit untuk mengerti kehidupan ini. Kok hidupku seperti ini aja ya? Kok kerjaanku gini-gini aja? Kok aku pikir setelah aku bisa berkeluarga, aku punya anak, masalah akan selesai. Tapi bagi kita yang sudah punya keluarga, apalagi yang menikah dan punya anak, kita tahu bukan tambah yang ada bagian sih, tambah juga complicatednya. Benar? Benar? Chris kok begini gimana? Amin. Kok sekarang mungkin habis bertobat, sudah niat tahun 2025, hidupku aku mau di jalan yang benar. Kok bukannya hidup tambah mudah, tapi kok bukan nggak tambah mulus, tapi kok berasanya tambah berat. Kalau jika pertanyaan ini seperti ini pernah muncul di benak Bapak Ibu sekalian, di dalam pikiran teman-teman semua, I have a good news for you. Good newsnya adalah you are not the only one yang punya pikiran seperti itu. You are not the only one yang bergumul dengan realitas kehidupan yang seperti itu. Mengingat narasi Alkitab yang telah kita bahas beberapa minggu lalu, minggu terakhir, kita perlu mengerti bahwa di dunia yang telah jatuh dalam dosa ini, yang di dalamnya juga diisi oleh orang-orang berdosa, maka penderitaan, sakit penyakit, bencana alam, penipuan, kejahatan, apalagi kebangkrutan dan lain sebagainya yang buruk-buruk itu adalah sebuah keniscayaan. Justru sebaliknya, kalau kita diizinkan terhindar dari berbagai macam konsekuensi dunia yang jatuh dalam dosa tersebut, sebenarnya itu adalah kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang menopang kehidupan di dunia yang telah jatuh dalam dosa ini, menopang kehidupan manusia yang berdosa ini. Nah, masalahnya apa? Jika kita seringkali ini hanya terobsesi untuk mengejar kebaikan Tuhan yang menopang di kehidupan yang sementara ini saja, aku khawatir kita akan berakhir kecewa, putus asa, hilang pengharapan. Why? Kenapa? Karena mungkin kita bisa saja menerima pertolongan Tuhan. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa melakukan mujizatnya sampai saat ini. Sakit disembuhkan, yes, suatu waktu sakit kita bisa Tuhan sembuhkan. Tapi nggak ada yang menjamin hari ini, besok, malam ini kalian berdoa sembuh, besok nggak kena penyakit lagi. Benar? Di kesempatan lain berdoa belum tentu penyakit itu sembuh. Suatu waktu kita mungkin mendapat terobosan di pekerjaan kita, tapi tidak ada yang menjamin bahwa kedepannya kita imun terhadap ditipu, penggelapan, customer yang dulunya lancar bayar tiba-tiba macet, betul lagi, pengalaman ya. Krisis ekonomi dunia ataupun perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak pada ekonomi kita. Gak ada yang bisa menjamin semuanya itu. Orang Kristen juga gak dijamin.
Apakah ada orang Kristen yang pajaknya cuma bayar 5%, sedangkan non Kristen 35%? Enggak kan? Sama. Jadi kalau kita notice ya, kadang-kadang itu dari tadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan gumulan yang jadi pertanyaan kita itu selalu berpusat kepada apa? I, me, and myself. And that's exactly the problem. Itulah inti masalahnya. Dan saya mau kasih tahu kita semua pada malam hari ini, life is not all about you. Life is not all about you. Hidup ini bukan hanya tentang kamu, bukan hanya tentang saya. Coba bisa katakan kanan kiri. Hidup ini bukan tentang kamu, bukan hanya tentang kamu. Dan ini tidak hanya terjadi pada orang-orang di luar sana, tapi juga terjadi pada orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Berapa banyak kita juga menggunakan cara pandang yang berpusat I, me, and myself ketika berhubungan dengan Tuhan. Kita lihat Alkitab seringkali me-centered. Yesus ada untukku. Yesus itu butuh aku. Pahlawan di Alkitab itu adalah aku. Lebih parah lagi, fokus surga itu cuma ngeliatin saya. Jadi semua fokusnya adalah aku. Padahal saya mau kebenarannya justru seharusnya adalah Jesus center. Kita ini ada untuk Yesus. Kita yang butuh Yesus. Kalau kita baca Alkitab, narasi Alkitab, pahlawan di Alkitab itu siapa? Yesus. Dan fokus surga adalah Yesus. Melalui seri kitab Keluaran ini aku berdoa agar cara pandang kita memandang kehidupan yang secara naluri kita sebagai manusia berdosa selalu berfokus kepada diri sendiri dapat diubah dengan memakai cara pandang Tuhan dalam melihat segala sesuatu dalam kehidupan ini. Kenapa? Semakin kita memiliki pandangan yang benar dan pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan dan siapa kita, atau kenal siapa Tuhan dan kenal siapa kita, itulah yang akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Cara kita berpikir jadi berubah, cara kita mengambil keputusan berubah, cara kita bertindak, tindakan-tindakan kita berubah. Dan aku percaya di sanalah sebenarnya letak kebebasan, kekuatan, dan pengharapan kita di dalam kehidupan ini. Aku teringat sebuah quote yang sangat memberkati pribadi saya secara pribadi dari seorang hamba Tuhan yang baru saja dipanggil Tuhan minggu lalu. Dia terkenal dengan quote-nya ini, kenal Tuhan, kenal diri, tahu diri. Dari almarhum pendeta Tania Wijaya. Kenal Tuhan, kenal diri kalian. Itu yang membuat kita menjadi tahu posisi kita ini, siapa kita di hadapan Tuhan yang berkuasa. Dan malam ini kita akan melihat kisah kita melalui kisah Musa, bahwa proses, katakan proses, yang seringkali berbentuk padang gurun atau wilderness adalah cara Tuhan untuk kita bisa kenal Tuhan dan kenal diri, supaya kita jadi manusia-manusia yang tahu siapa. Judul sharing firman Tuhan malam ini aku kasih judul Blessing in the Wilderness, atau berkat di padang gurun. Dan kita akan melanjutkan pembacaan kita. Kita masih pada Keluaran pasal yang kedua, yaitu kita akan lanjutkan Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 22 yang menjadi ayat bacaan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum membaca ayat tersebut, saya kasih sedikit konteks supaya kita tahu ketika kita baca ayat tadi apa konteksnya. Jadi konteks ayat yang kita akan baca adalah bayi Musa minggu lalu kalau kalian datang itu kan dihanyutkan di sungai Nil oleh mamanya karena bahaya yang dialami oleh semua bayi Ibrani, karena ada instruksi dari Raja Mesir pada waktu itu untuk membunuh semua bayi orang Ibrani. Tetapi oleh iman orang tua Musa, dengan tersujud terpaksa, dia dengan iman menghanyutkan bayi Musa ini. Tapi oleh tangan Tuhan yang berdaulat, bayi yang dimasukkan dalam peti ini kok bisa hanyut. Kemarin saya pakai bahasa Jerman, kentil, di sungai Nil yang begitu luas, yang begitu banyak hewan berbahaya, kok bisa hanyutnya dibawa ke tempat yang tepat, dan di waktu yang tepat ada seorang wanita yang sedang datang ke sungai itu untuk membersihkan dirinya. Dan wanita itu bukan wanita sembarangan, tapi wanita itu adalah putri Firaun,
putri raja yang memerintahkan bahwa semua bayi Ibrani harus dibunuh. Kok bisa nih bayi Musa ini kentirnya ke arah putri Firaun, rombongan putri Firaun sedang membersihkan diri di sungai? Bukannya ketika dibunuh, kok justru yang didapatnya adalah putri Firaun ini berbelas kasih kepada bayi Musa ini. Nah, setelah itu kita lihat kan diambil, diselamatkan. Tapi yang menarik adalah sepanjang bayi ini terapung di sungai Nil, rupanya kakak Musa ini punya kakak perempuan. Nah, itu mengawasi dari kejauhan, dan ketika dia mengetahui bahwa adiknya itu kentir ke arah rombongan putri Firaun, bukannya dibunuh malah diselamatkan. Oleh hikmat dari Tuhan, si kakak perempuan Musa ini memberanikan diri untuk menghampiri rombongan itu dan menawarkan sebuah tawaran yang kita baca di ayat 4-9. Minggu lalu sudah kita baca, tapi kita nggak bahas. Ini saya bahas sebagai latar belakang sebelum kita masuk ke ayat bacaan kita. Kakaknya perempuan, kakak Musa, berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia ini bayi Musa. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan itu untuk mengambilnya. Ketika dibukanya terlihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis hingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Perhatikan ayat 7. Lalu ini kakaknya memberanikan diri menghampiri rombongan itu. Bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang menyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, oke, wah baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil siapa? Ibu bayi itu. Bayi, jadi siapa yang dipanggil? Mamanya Musa. You get that? Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Enggak, dibalikkan. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusunya. Luar biasa gak sih rancangan Tuhan ini? Ibunya yang sudah putus asa menghanyutkan bayi Musa ke sungai Nil, gak hanya menemukan bahwa bayinya itu selamat dari pembunuhan, tetapi memperolehnya kembali. Dan gak cuma memperoleh kembali, tapi diperoleh untuk dirawat seperti anak kandungnya sendiri. Memangnya anak kandungnya sungguh ajaib. Bisakah kalian bayangkan luapan sukacita ibunya Musa ini ketika menerima kembali anaknya? Dan gak hanya itu, pastinya berita ini menjadi berita yang menggemparkan seluruh tanah Goshen, tempat di mana bangsa Israel tinggal di Mesir. Bahwa di tengah-tengah bayi-bayi Ibrani yang terbunuh, ada satu bayi yang selamat, dan bahkan bayi Ibrani itu akan dibesarkan di istana Firaun layaknya seorang. Jadi latar belakang ayat bacaan kita malam ini adalah ternyata Musa untuk beberapa waktu lamanya itu diasuh oleh ibu kandungnya sendiri. Ada yang bilang, komentarinya saya baca, setidaknya 1-3 tahun Musa itu dirawat oleh ibu kandungnya sendiri, baru kemudian diserahkan kepada putri Firaun sebagai anaknya. Dan sejak itu Musa dibesarkan selayaknya sebagai seorang pangeran Mesir. Jadi ini latar belakang ayat bacaan kita pada malam hari ini. Poin saya malam hari ini ada 3. Manusia dan andalannya. Yang kedua, andalan yang mengecewakan. Dan ketiga, berkat di padang gurun. Manusia dan andalannya. Mari kita lanjutkan pembacaan kita, Keluaran 2 ayat 11-12 dulu. Pada waktu itu, ini ceritanya sudah besar. Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudara untuk melihat kerja paksa mereka. Dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu, yang menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya gak ada orang, apa yang Musa lakukan? Dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam Mesir. Selama 40 tahun Musa tinggal sebagai seorang pangeran Mesir, dirawat, tinggal di rumah putri Firaun. Musa besar sebagai pangeran Mesir. Dia dipandang sebagai seorang berdarah yang berdarah biru di negeri Mesir itu. Tapi Musa nggak lupa akan identitas aslinya, bahwa dia adalah seorang Ibrani. Dan melalui posisi yang dia miliki saat itu, dia punya semua privilege, kuasa, dan keahlian Musa dapatkan. Tapi Musa mengira bahwa setelah dia gede, dia entah bagaimana dia tahu, mungkin ibunya waktu itu menanamkan bahwa Musa, kamu ini Ibrani, seorang Ibrani yang secara ajaib Tuhan itu
selamatkan. Pasti ada suatu maksud yang besar. Nah mungkin itu yang terngiang-ngiang di Musa, dan ketika Musa sudah besar, dia merasa ini waktunya untuk aku membebaskan rekan sebangsaku dari perbudakan Musa. Dari mana saya tahu? Ini bukan rekaman saya. Tapi secara tersirat di kitab Perjanjian Baru, pada waktu Stefanus diadili, dia menceritakan kembali sejarah bangsa Israel terhadap yang termasuk kisah Musa ini. Untuk mendapat sudut pandang cerita dengan lebih lengkap, yuk kita baca kisah yang sama, tapi dari sisi Stefanus menceritakan kisah Musa ini di Kisah Para Rasul 7 ayat 22-25. Saya bacakan ya. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. 25. Ada sangkanya saudara-saudara akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Kalau kita baca sekilas ini, niat Musa baik ya. Dia itu kalau pakai peribahasa Indonesia, kacang yang tidak lupa kulitnya. Ketika melihat saudara-saudaranya teraniaya, dia tergerak dan terdorong untuk berbuat sesuatu. Tapi kalau kalian cermat, yang aneh bagi saya adalah, bukankah dia ini seorang pangeran Mesir? Ayat 23, ayat 22 tadi dikatakan ia berkuasa di dalam perkataan dan perbuatannya. Di salah satu komentar yang saya baca juga menafsirkan bahwa kuasa Musa pada saat dia berumur 40 tahun ini itu setara dengan seorang perdana menteri. Kalau kalian ingat cerita Yusuf itu menjadi perdana menteri. Jadi kuasanya Musa ini setara dengan Yusuf yang bisa memerintahkan semua prajurit itu. Kalau dia berkuasa, kalau saya jadi Musa, saya nggak pernah pasti tinggal suruh, stop. Apakah prajuritnya pasti stop? Ya pasti stop lah. Yang menyuruhkan si perdana menterinya. Sebenarnya Musa cukup memerintah dengan perkataan itu menghentikan tindakan aniaya prajurit Mesir kepada orang Ibrani itu. Tetapi ayat yang kita baca tidak berkata demikian, tidak menceritakan demikian. Yang kita baca menerangkan bahwa Musa sengaja membunuh prajurit itu. Bahkan dia diam-diam oleh kanan kiri, gak ada yang dibunuh. Pertanyaan kan, buat apa Musa kok niat membunuh? Jawabannya ada di ayat 24-25. Ini loh alasan Musa melakukan pembunuhan. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh Mesir, ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh. Padahal harusnya melalui cukup memerintahkan stop. Tapi dia membunuh orang Mesir itu. Apa alasannya? Pada sangkanya saudara-saudara akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Tak jelasin. Dari sini kita dapat mengerti bahwa ternyata Musa itu mau menjadi penyelamat dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Maksud Musa baik, menolong dan membela. Tetapi Musa melakukan pertolongan dan pembelaan dengan mengandalkan apa yang dia miliki. Kalau kalian ingat tadi yang saya jelaskan, latar belakang Musa ini tumbuh sebagai seorang pangeran Mesir. Musa memang mendapat pendidikan terbaik, begitu juga kemampuan berperang. Zaman itu Mesir adalah negara terkuat di zaman itu. Tentunya ilmu berperangnya paling jago, peralatan perangnya terbaik, dan itu semua Musa miliki. Sepertinya ingin show off. Ini loh yang membuat kalian tuh percaya bahwa aku dipakai Tuhan, karena aku jago perang, karena aku pintar, karena aku ahli. That's what I am, and that's what makes me qualified to be your savior. Semua ini membuat Musa memang menjadi kandidat sempurna sebagai pembebas bangsa Mesir. Dan semua itu membuat Musa apa? Berpikir bahwa Tuhan butuh Musa, sang pangeran Mesir, untuk membebaskan umat Israel dari Mesir. Dan membuat Musa berpikir bangsa Israel butuh Musa untuk keluar dari perbudakan Mesir. Musa gak sadar, meskipun tanpa semua yang Musa miliki, apakah Tuhan bisa menyelamatkan umat Israel? Bisa. Kalau fast forward nanti pada waktu 10 tulah gak ada kemampuan Musa itu ditunjukkan. No, gak ada. Tuhan tetap dapat menyelamatkan umat Israel dari perbudakan Mesir tanpa semua kualifikasi yang Musa dapatkan dari Mesir. Tapi Musa justru percaya bahwa semua hal terbaik yang diterima Musa di Mesir,
kualifikasi yang dia dapatkan, keterampilannya yang membuat Musa Tuhan pakai untuk menyelamatkan umat Israel. Apa kaitannya sama kita? Bukankah kecenderungan kita masih sama dari zaman Musa sampai detik ini? Kita sering punya anggapan bahwa orang yang memiliki hal yang lebih dari kita, mungkin lebih secara materi, mungkin lebih pintar, penampilan fisiknya lebih terampil dan lain sebagainya, orang itu lebih dipakai Tuhan daripada aku. Orang itu lebih akan berdampak hidupnya daripada saya yang gak bisa apa-apa, yang less qualified ini. Dan jika kita berada di posisi sebaliknya, yang memiliki kelebihan dan keunggulan, kalau kita jujur, bukankah kita akan lebih mudah cenderung mengandalkan kelebihan kita daripada mengandalkan Tuhan? Kita lebih cenderung sering berpikir, ini loh yang membuat, ini yang akan membuat Tuhan akan pakai aku. Dari kisah Musa ini kita bisa belajar apa? Manusia cenderung akan mudah mengandalkan kekuatannya sendiri ketika dia memiliki segala sesuatu yang dapat diandalkan untuk hidup di dunia ini. Saya ulangi. Manusia cenderung akan mudah mengandalkan kekuatannya sendiri ketika dia memiliki segala sesuatu yang dapat diandalkan untuk hidup di dunia ini. Justru pesan Alkitab ini kebalikan dengan seluruh dunia. Maksudnya apa? Kalau kalian punya privilege apapun bentuknya, justru pesan Alkitab, hati-hatilah. Tapi berapa banyak di gereja justru kita disuruh untuk mengejar privilege itu. Bahwa berkat Tuhan identik dengan semua privilege yang dunia berikan. Padahal Alkitab selalu ketika berbicara tentang kekayaan, kepintaran, kegantengan, kecantikan, all those privileges, konteksnya hati-hati. Beware. Ketika kita memiliki segala sesuatu yang dapat diandalkan untuk hidup ini, kita manusia berdosa ini, bahayanya apa? We think we are somebody. Kita pikir kita gak butuh Tuhan. Justru Tuhan yang butuh saya. Saya pintar ngomong, Tuhan itu butuh saya untuk memenangkan banyak jiwa. Untung saya gak pintar ngomong. Coba misalkan saya pintar ngomong. Tapi saya disclaimer dulu ya, don't get me wrong. Gak ada yang salah dengan pendidikan, mendapat pendidikan terbaik. Gak ada yang salah dengan kalian terampil be the best di dalam berbagai bidang. Gak ada yang salah kalian punya privilege, ada berkat berupa kekayaan yang kalian dipercaya menjadi kelola. Gak ada yang salah dengan itu. Kalau kita fast forward, kalau kita renungkan, Musa ini kan memang mendapat pendidikan terbaik, dia terampil. Dan justru karena kemampuan dan kapasitas Musa inilah, Musa dipakai Tuhan untuk menuliskan kitab Taurat yang kita kenal dengan 5 kitab pertama di Alkitab. Jadi Musa memang Tuhan pakai kapasitas, tetapi hal-hal baik tersebut bisa jadi salah dan berbahaya ketika hal tersebut menjadi sumber keamanan kita, menjadi sumber kenyamanan kita, menjadi sumber apa sih? Identitas diri kita. Jadi reflective questionnya pada malam hari ini, apa atau siapa yang sebenarnya kita andalkan dalam hidup kita selama ini? Apa atau siapa yang menjadi sumber kepercayaan diri kalian selama ini? Apakah itu kepintaran kalian? Apakah itu penampilan fisik kalian? Karena kalian hampir 2 meter, sedangkan saya cuma 158 meter. Bukan 158, 168. Apakah itu keberhasilan kalian? Apakah itu kebebasan finansial kalian? Atau mungkin aku gak punya itu, tapi aku ini punya, tak pegang tuh nama baik keluarga. Bisa loh itu menjadi sumber identitas. Bahwa banyak orang yang demi nama keluarga. Apakah itu juga keharmonisan keluarga kita yang selama ini menjadi sumber keamanan kita, kenyamanan kita? Hal-hal baik kan semua itu. Tetapi hal-hal baik dalam hidup ini dapat menjadi hal yang mematikan ketika kita menjadikannya sebagai sumber identitas diri kita. Kenapa? Karena jika identitas kita diletakkan pada hal-hal lain di luar Kristus,
Saya khawatir kita sedang membangun rumah di atas dasar fondasi yang terlalu rapuh. Karena cepat atau lambat, narasi Alkitab yang saya percaya, dunia nggak tambah baik, tambah jahat. Kalau kalian baca nanti 2 Tesalonika, di sana jelas manusia akhir zaman keadaan bagaimana seperti apa. Badai akan datang tanpa kalian undang. Dengan kencang badai akan menghembuskan rumah kalian. Dasar itu yang akan menentukan apakah rumah kalian ini akan bertahan atau tidak. Banjir akan segera datang dan menghanyutkan rumah itu. Banjir itu bisa berubah. Kalau kita bangun rumah di atas dasar kekayaan, badai atau banjir dapat bernama kerugian atau kebangkrutan. Kalau kita bangun rumah kita di atas dasar karir, badai atau banjir itu dapat bernama PHK, perampingan. Kalau kita membangun rumah di atas dasar penampilan fisik kita, badai atau banjir itu dapat bernama penuaan atau flex. Kalau 10 tahun lalu saya khotbah, saya nggak masukin ini kecantikan atau penampilan, karena sudah agak menua, ini mulai ya, refleksi sendiri saya. Selama ini saya membangun rumah saya di atas dasar apa yang menjadi motivasi saya terus untuk ke salon dan lain-lain. Tapi ternyata usia itu selalu menang dari skincare, saudara. Kita bangun di atas dasar apa? Badai banjir itu dapat datang sewaktu-waktu. Dan jikalaupun kita tidak atau belum mengalami hal-hal tersebut, ada badai atau banjir yang pasti akan kita alami pada suatu titik, yaitu yang namanya kekecewaan. Ternyata kalau kita taruh identitas kita di dalam kekayaan itu tidak akan memberi janji yang kita pikir akan dia berikan. Saya ingat sebuah wawancara dari Floyd Mayweather, tahu petinju paling sukses di abad ini. Enggak sih, masih kan? Itu perdebatannya nanti lah ya. Mungkin ada yang pro Mike Tyson, oke? Tapi Floyd Mayweather lihat petinju yang menghasilkan uang triliunan rupiah, dan dia nggak, kalau di media sosial saya lihat dia itu nggak sungkan-sungkan untuk flexing. Tetapi dengan kekayaannya itu dia pernah diwawancara, dia bilang bahwa I want friends. Dengan kekayaannya aku banyak dapat teman. Tapi ketika dia jujur dia katakan, tapi semakin aku kaya, aku semakin tidak tenang hidupku. Why? Karena aku nggak tahu teman yang dekat dengan aku ini, teman yang memang he wants me, or karena dia mau kekayaanku. If I lost ke semua kekayaan, apakah teman-teman yang selama ini nimbrung di rumahmu akan tetap ada? Kecewa. Kalau kita taruh karir, mungkin karir dia akan memberikan janji yang kita pikir akan dia berikan. Kecantikan, kegantengan, skincare kita tidak memberikan janji yang kita pikir akan dia berikan. No offense kepada yang jual perawatan, okay? We love you. Kita butuh itu, selama kita berusaha, ya kita butuh skincare yang bagus. Okay? Dan ini tepatnya yang terjadi dengan Musa. Ketika Musa mengandalkan apa yang ada dalam dirinya, apa yang diandalkannya tidak memberikan apa yang dijanjikannya. Musa pikir umat Israel akan kagum dan berterima kasih atas aksi heroiknya yang membunuh mungkin dengan satu sebetan langsung mati. Tetapi justru bangsa yang mau diselamatkan tidak impress. Mari kita lanjutkan ayat 26-29. Pada keesokan hari ini, iya, di sini Musa muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Ini kembali lagi Savior syndrome-nya. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? 27. Tetapi orang yang berbuat salah pada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu. Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Nah, ini membawa saya kepada poin yang kedua, andalan yang mengecewakan. Sang pangeran Mesir ini lari dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Pendatang bahasa Greek paroikos, an alien, a stranger.
Ceritanya menunjukkan bahwa Musa dari seorang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya mau menjadi pelawan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, malah berakhir sebagai buron Firaun. Mimpinya kandas dan menjadi seorang pendatang di negeri asing. Bahasa aslinya artinya wilderness. Musa berada di wilderness, di padang belantara. Demikianlah yang dialami oleh Musa. Dia merasa sudah melakukan banyak hal, tetapi yang didapat tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Dia kecewa, bahkan dia lari, harus melarikan diri dan diri sebagai pendatang di Midian. Coba dengerin saya. Mengandalkan hal-hal lain selain Tuhan akan selalu berakhir dengan yang namanya kekecewaan. Dan kalau kalian tahu apa pekerjaan Musa selama dia tinggal di Midian, Musa jadi gembala. Musa terpaksa menjadi seorang gembala. Padahal Musa itu selama 40 tahun dia dididik dengan budaya Mesir. Mesir itu menganggap gembala itu adalah pekerjaan yang paling hina. Makanya mereka nggak mau tinggal sama orang Israel. Orang Israel dikasih tanah Goshen yang jauh karena orang Israel kan kaum penggembala, diasingkan. Sang pangeran Mesir di wilderness menjadi seorang gembala. Seorang pangeran sekarang bekerja sebagai kasta terendah. Wow. Musa diizinkan Tuhan mengalami proses dari seorang pangeran Mesir menjadi seorang gembala. Dan berapa tahun Musa di padang gurun? 40 tahun. 40 tahun di Mesir pertama hidupnya, dia merasa dia somebody. Sekarang dia 40 tahun di wilderness menjadi nobody. Tetapi justru di Midianlah Musa diproses Tuhan. Karakter Musa diproses. So mungkin malam hari ini ada Bapak Ibu, teman-teman yang sedang mengalami proses Tuhan, diizinkan tinggal di wilderness, di padang gurun, di padang belantara. Jika ada, saya mau kasih tahu Bapak Ibu pada malam hari ini, itu baik buat Bapak Ibu. It is good for you and me to be in the wilderness. Memang gak enak sebagai manusia berdosa. Kita jauh lebih rawan ketika berada di dalam keadaan baik daripada dalam keadaan tidak sedang baik saja. Let me repeat. Kita ini jauh lebih rawan jika berada dalam keadaan yang sedang baik-baik saja daripada dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Kalau kalian merasa keadaan kalian sedang tidak baik-baik saja, justru it is good for you. John Calvin pernah berkata, manusia lebih terancam bahaya di dalam kemakmuran daripada di dalam masalah atau kesulitan. Karena ketika segala sesuatu baik-baik saja dan berjalan lancar, mereka menyanjung diri sendiri dan mabuk oleh kesuksesan. Wah, ketika membaca ini, this is so very very true. Saya belum pernah mendengar orang datang kepada hamba Tuhan bilang, aduh aku ini bergumul sekali. Aku ini gak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku gak tahu apa maksud Tuhan dengan semua ini. Apa masalahnya? Hartaku terlalu banyak. Aku gak tahu uangku ini mau diapakan. Pekerjaanku ini, wah, sekarang jadi bercabang-cabang. Apa maksud Tuhan? Gak pernah ini. Ya. Adanya dulu bercabang-cabang, sekarang tinggal satu cabang dari kembang kempis. Nah itu baru bertanya kepada Allah Tuhan, apa ya? Kok apa maksud Tuhan ini? Why? Karena sedang baik-baik saja, kita ini menyanjung diri sendiri dan mabuk oleh keadaan yang baik-baik saja tersebut. Halo? So, kalau kita masuk dalam proses padang gurun, jadi orang Kristen itu bukan orang yang akan imun terhadap momen-momen padang gurun. Justru seringkali Tuhan menjumpai anak-anaknya yang dikasihnya di momen-momen wilderness. Yakub bertemu Tuhan ketika dia di padang gurun, ketika dia lari dari kakaknya, dia masuk ke padang gurun. Di sanalah dia ketemu
dengan Tuhan naik turun dari surga. Elia ketika dia lari setelah mengalahkan semua nabi-nabi Baal, dia lari ketakutan dikejar oleh siapa namanya? Isabel, ya kan? Di padang gurunlah dia dipelihara dan dikuatkan Tuhan. Daud, si penulis mayoritas isi kitab Mazmur, dan tahukah mayoritas isi kitab Mazmur Daud itu adalah pengalaman selama dia berada di padang gurun, waktu Daud dikejar-kejar oleh si mertuanya Saul. Jadi kalau kita banyak baca Mazmur, isinya tuh Daud bisa meluapkan isi hatinya, kebaikan Tuhan, kecaplah kebaikan Tuhan. Itu pada momen apa? Pada saat Daud di padang gurun sedang dikejar-kejar, dikejar nyawanya oleh Salomo. So wilderness dalam tangan Tuhan yang berdaulat justru adalah tempat terbaik untuk kita kenal Tuhan, kenal diri sendiri. Wilderness adalah tempat terbaik untuk kita kenal Tuhan dan kenal diri sendiri. Musa baru menyadari siapa Tuhan dan siapa dirinya ketika dia diproses menjadi nobody di Midian. Dan mari kita lihat apa yang Musa sadari ketika dia tinggal di Midian. Kita lanjut ayat 29. Mendengar perkataan itu larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Nah, bukan kebetulan ditulis akhirnya itu ditulis di situ yang memperanakan 2 orang anak laki-laki. Apa kaitannya ya? Karena apa pentingnya punya anak laki-laki? Dituliskan kalau Musa punya anak laki-laki. Nah, di zaman itu nama seorang anak seringkali itu dipilih berhubungan dengan arti penting sebuah momen dalam kehidupan orang tuanya. Jadi nama anak itu biasanya adalah ingin menjelaskan arti momen kehidupan orang tuanya. Nah, jadi kenapa ditulis di sini 2 orang anak laki? Siapa sih namanya? Itu yang penting. Siapa kedua anak Musa selama dia di tanah Midian? Kalau kita baca Keluaran 18, di sana kita mendapat 2 nama anak Musa. Keluaran 18 ayat 3, dan kedua anak laki-laki Sipora ini istri Musa pada waktu di Midian, yang seorang bernama Gersom. Sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, yang sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Nah, di padang gurunlah Musa yang dulunya Tuhan butuh aku. Sekarang dia sadar kalau dia masih hidup di padang gurun, dia diselamatkan dari padang gurun, itu karena Tuhan yang tolong Musa. Musa sadar sekarang aku sebenarnya butuh Tuhan. 2 hal yang Musa sadari ketika dia menjadi pelarian di padang gurun, dan 2 hal ini yang juga harus kita sadari kalau kita sedang diizinkan Tuhan berada di wilderness. Apa hal yang pertama? Yang pertama, kalau kita sedang di wilderness, kita ini harusnya menerima diri, no denial. Anak pertama Musa namanya tadi apa? Gersom, yang berarti aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Musa sadar dia bukan lagi pangeran Firaun, dia sekarang seorang asing di negeri yang asing. Dia itu menerima dari nama Gersom ini kan, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri yang asing. Musa sadar, dia menerima realitas bahwa sekarang dia hidup di realitas kehidupan yang baru. He's no longer Prince of Egypt. He's now a stranger in the foreign land. Dia sekarang ada pelarian. Musa sadar ini konsekuensi kesalahan yang telah dia lakukan, dan dia memang belajar menyesuaikan dengan keadaan kehidupannya yang baru. Banyak orang ketika diizinkan mengalami padang belantara dalam kehidupannya menolak menerima realitas ini. Dan saya mau bilang, itu gak membuat kehidupan kita lebih baik. Mereka hidup, banyak yang ketika masuk ke dalam padang gurun, mereka hidup dalam kepahitan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan siapapun dan apapun yang bisa disalahkan, kecuali dirinya sendiri. Halo, I, me, and myself. That's the problem. Ketika kita masuk ke dalam gurun, harusnya kita menerima diri, tapi kita tetap I, me, and myself. I'm not the problem. The problem I'm here.
It's because you, apa? Pokoknya yang bukan sini. Hal pertama yang harus kita sadari ketika kita berada dalam padang gurun, menerima diri. Yang kedua, nggak cukup kita hanya menerima diri dan keadaan ketika kita diizinkan mengalami padang gurun. Kalau kita berhenti cuma di poin pertama, menerima diri, gerso, itu hanya membuat kita putus asa dan tanpa pengharapan. Karena padang gurun ini tampaknya seperti hukuman. Wilderness hanya terlihat sebagai musim yang nggak punya tujuan. Kita perlu menerima diri, dan yang kedua apa? Berserah diri, menyerahkan diri, surrender kepada hal yang lebih besar dari diri kita, atau hal yang lebih besar pada masalah kita, atau lebih tepatnya saya akan pakai, kita berserah diri kepada satu pribadi yang lebih besar dan berkuasa dari padang belantara kita, dari wilderness kita, yaitu Tuhan kita yang besar. Amin. Bagi Tuhan, pengalaman wilderness selalu memiliki tujuan yang mulia. Bagi Tuhan, pengalaman wilderness, pengalaman padang gurun selalu memiliki tujuan yang mulia. Karena di padang gurun ini Musa menyadari dan mengerti apa artinya ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan. Di padang gurun inilah wilderness ini bukan menjadi tempat penghukuman, tapi justru menjadi tempat penyelamatan bagi Musa. Makanya Musa menamakan Eliezer, Tuhan Allah Bapakku adalah penolongku yang telah menyelamatkanku dari pedang Firaun. Musa yang dulunya merasa Tuhan butuh aku, di padang gurun dia sadar untuk memandang kehidupan dengan cara yang benar. Maka cara pandang yang benar, ternyata kita yang butuh Tuhan. Halo, amin. Saya berdoa jika ada dari kita sekarang sedang mengalami wilderness, maka janganlah kita marah pada Tuhan, tapi justru biar melalui wilderness itu menyadarkan kita bahwa ketika hal yang selama ini kita andalkan dan banggakan hanya berujung kepada mengecewakan kita jadi tersadar masih ada Tuhan yang peduli. Kalau selama ini kita hanya melihat ke kanan dan kiri, sekarang ketika kanan dan kiri tidak dapat memberikan harapan dalam kehidupan kita, hasilnya mengecewakan, mungkin rasa yang tepat untuk kita tersadar, untuk kita melihat ke atas, bahwa Tuhanlah sebenarnya satu-satunya harapan terakhir kita. Dan percayalah ketika kita berserah, surrender kepada Tuhan yang berkuasa itu, kebenarannya adalah Dia tidak pernah mengecewakan. Dia percaya bisa katakan amin bersama saya. Amin. Dan saya akan tutup yang terakhir, berkat di padang gurun. Yang terakhir, Tuhan itu bukan sekedar penolong yang dapat melepaskan kita dari segala penderitaan dunia. Bukan juga sekedar penolong yang melepaskan kita dari masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah relasi. Bukan sekedar penolong yang membawa dari wilderness kembali kepada padang yang berumput hijau. Proses wilderness ini bukan sekedar untuk menyadarkan kita, oh ya, ternyata hal-hal duniawi ini mengecewakan ya. Oke, aku sudah sadar Tuhan, sekarang tolong aku supaya aku mendapatkan kembali hal tersebut. Bukan selama ini kita punya pikiran seperti itu. Apakah Tuhan sanggup dan mau menolong kita dalam hal tersebut? Yes, of course. Tetapi ada, Tuhan itu bukan sekedar penolong untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita di dunia sementara ini. Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Penolong itu jauh lebih besar daripada sekedar untuk menolong hal-hal yang tersebut. Ada masalah yang besar yang mana hanya Tuhan yang dapat menolong kita, yaitu masalah dosa kalian dan saya. Masalah yang di hati kalian dan saya tersebut. Kalau kita kembali membaca kisah Keluaran pasal 18 ayat keempat, Musa mendeklarasikan nama Eliezer, dan seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari, bukan Firaun, dikatakan, dituliskan itu pedang. Bukan kebetulan Musa secara sengaja menuliskan kata pedang di sini, karena pedang melambangkan penghakiman seorang penguasa terhadap suatu bangsa atau seorang individu. Di padang gurun Musa menyadari dia diselamatkan dari hukuman yang seharusnya diterima, karena dia telah memberontak kepada Firaun si raja Mesir.
Dengerin, tahukah saudara-saudara semua, tahukah teman-teman, bahwa kita Allah Musa yang juga memberontak kepada penguasa langit dan bumi. Kita memberontak bukan kepada raja yang fasik, kepada raja yang mulia dan penuh kasih. Kita sudah menjadi pemberontak kepada Tuhan. Yes, raja segala raja itu. Betapa sering kita berdosa kepada raja segala raja itu, dan sudah sepantasnya pedang penghakiman raja itu ditimpakan kepada kita yang memberontak kepada Dia. Tetapi syukur kepada Allah, pedang penghakiman itu tidak menimpa kita, melainkan ditimpakan kepada putra tunggal pewaris tahta kerajaan surga itu sendiri, ditimpakan kepada pangeran kerajaan surga, yaitu Yesus Kristus. Karena kasih-Nya yang besar pada kita, justru sang pangeran rela meninggalkan surga yang mulia untuk turun ke dunia yang telah jatuh dalam dosa. Filipi 2 ayat 6-8. Biarpun Yesus mempunyai semua sifat Allah, Dia tidak pernah menganggap kedudukannya sebagai Allah adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi Dia merendahkan diri dan meninggalkan semuanya. Musa meninggalkan Mesir karena terpaksa, dia takut oleh pedang Firaun. Tetapi Yesus dengan sukarela meninggalkan tahta surga, masuk ke padang gurun, ke dunia yang jatuh dalam dosa itu, mengambil kedudukan paling hina seperti budak yang melayani kita, dan datang ke dunia ini sebagai manusia biasa. Dengerin, dalam keadaan manusia, Yesus lebih lagi merendahkan dirinya untuk taat kepada kehendak Allah, hingga Dia menyerahkan tubuhnya sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai mati disalibkan. Kalau kalian lihat salib, di kayu salib, pedang penghakiman Allah justru menghakimi sang putra Allah sendiri yang tidak pernah memberontak sedikit pun kepada Bapaknya. Ketaatan sempurna sang pangeran justru diganjar dengan hukuman salib. Mengapa? Kenapa? Supaya kita, orang-orang yang selalu merasa aku gak butuh Tuhan, Tuhan yang butuh aku, orang-orang yang selalu mengandalkan diri sendiri, orang-orang yang berdosa dan memberontak kepada raja, segala raja, penguasa seluruh alam semesta ini, diselamatkan dari pedang penghakiman Allah. That's the good news. Itulah kabar baik Injil. Itulah berkat yang sebenarnya. Itulah Eliezer. Tuhan adalah penolongku. Amin. Jangan sia-siakan masa wilderness di hidup kita. Alami perjumpaan dengan Tuhan yang sudah menanggung pedang penghakiman Allah itu demi keselamatan kekal kalian dan saya. Pedang-pedang dunia yang dapat menghancurkan kehidupan kalian itu cuma dapat apa? Membahayakan kita di dunia sementara ini. Oke. Kalaupun pedang penyakit itu sampai membunuh kita, kalau kita dalam Kristus, kita punya kehidupan yang kekal. Kita akan sembuh dalam kekekalan. Kita ini justru harusnya takut kepada pedang penghakiman Allah yang menghukum kita dalam kekekalan. Tapi oleh anugerah Kristus di kayu salib, kita yang harusnya mati kekal, kita beroleh hidup yang kekal. Karena pedang penghakiman Allah tidak ditujukan kepada kalian dan saya, tetapi kepada pangeran kerajaan surga sendiri, yaitu Yesus Kristus. That's berkat yang terbesar dalam kehidupan kita. Wilderness menjadi tempat terbaik seharusnya, bukan untuk kita sekedar tahu bahwa dunia ini penuh hal yang fana. Yes, that's good, but that's not enough. Wilderness harusnya menjadi tempat terbaik untuk kita kenal Tuhan, kenal diri sendiri melalui pribadi Yesus Kristus. That's the blessing in the wilderness. Itulah berkat di padang gurun yang terbaik. Itulah yang berkat sejati di padang gurun. Jangan sia-siakan musim padang gurun kalian. Itulah kesempatan terbaik untuk kalian mengalami perjumpaan pribadi dengan Sang Juru Selamat.